Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Septiano Balol. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang disusun oleh saya sendiri. Saya berasal dari Prodi Manajemen dari kampus Setia Makassar Maju. Nah, sejarah Indonesia itu terbagi berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari India. Pertama, akar bahasa Melayu sebagai lingua franca pada abad ke-7. Yang pertama itu akar rumpun bahasa Indonesia atau BI pada dasarnya berakar dari bahasa Melayu. Nah, mengapa bahasa Melayu? Jadi bahasa Melayu itu karena selama berabad-abad bahasa Melayu menjadi lingua franca atau bahasa pergaulan di seluruh Nusantara. Yang ketiga, bahasa Indonesia tidak memiliki tingkatan bahasa yang rumit berdasarkan status sosial. Yang keempat, bahasa perdagangan Nusantara adalah jalur perdagangan maritim pedagang dari Gujarat, Persia, Tiongkok, dan dari pulau-pulau Nusantara. Dan yang terakhir, buku sejarah penggunaan bahasa Melayu kuno yang terbukti dalam prasasti-prasasti Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim besar. Yang kedua di sini adalah era kolonial atau standarisasi awal pada abad ke-20. Yang pertama itu dimulai dengan sikap bangsa Belanda atau pada saat pemerintahan kolonial Belanda yang menyadari bahwa Belanda sulit diajarkan, bahasa Belanda itu sulit diajarkan ke seluruh bangsa Indonesia sehingga harus adanya penggunaan bahasa lain. Yang selanjutnya yaitu ada ejaan Pan of Pujian yang ditemukan pada tahun 1901. Belanda mencoba membakukan bahasa Indonesia dengan seorang ahli Belanda yang bernama C.H. Van Ophuijs atau dibantu oleh Engku Narwi dan Muhammad Tabit untuk menerjemahkan bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami. Dan yang terakhir itu diterjemahkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1908, yaitu Belanda mendirikan sebuah organisasi yang bernama Kommis van de Volkskrant atau Komisi Bacaan Rakyat yang kemudian menjadi Balai Pustaka. Oke, selanjutnya yaitu sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu terdiri dari titik kelahiran Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Nah, titik kelahiran bahasa Indonesia itu berada pada Sumpah Pemuda ketiga, yaitu kami bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang pertama itu di sini ada momen politik, yaitu bukan linguistik. Ini adalah titik terpenting dalam sejarah bahasa Indonesia pada Kongres Pemuda kedua pada pemuda dari berbagai suku, agama, dan ras dari seluruh daerah. Nah, materi selanjutnya yaitu kenetralan. Jadi para pemuda hari ini secara sadar tidak memilih bahasa lain meskipun banyak bahasa yang bisa dijadikan sebagai bahasa utama, tapi sekarang lebih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya yaitu pengukuhan proklamasi dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi negara Indonesia. Nah, bahasa kemerdekaan adalah puncak dari perjuangan bahasa yang saat ini terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno ditulis dan diucapkan dalam bahasa Indonesia. Jadi ini adalah penegasan bahwa Indonesia adalah negara dengan bahasanya sendiri. Dan dalam status hukum bahasa Indonesia itu sehari ditetapkan, maka bahasa Indonesia dikukuhkan secara hukum dan resmi menjadi bahasa negara Indonesia yang dicantumkan di dalam undang-undang.
Nah, adapun perkembangan pasca kemerdekaan terhadap bahasa Indonesia itu berkembang menjadi sangat banyak. Nah, yang pertama itu ada tantangannya setelah merdeka, yaitu tantangannya berubah. Bahasa Indonesia berkembang dan dari bahasa perjuangan yang menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa ini mampu membahas topik-topik lain dan topik-topik modern yang seperti dalam bidang teknik, kedokteran, keahlian lain, dan sebagainya. Dan materi terakhir yaitu penyempurnaan ejaan. Yang sekarang digunakan yaitu ejaan yang disempurnakan. 5 yang diresmikan pada tahun 2022. Sekian dari saya, terima kasih.